Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Zikrul ayat allati ra'aha Fir'aun. Bab tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Fir'aun. Fa bainama huwa na'imun fi kubbati asyahin sami'a hatifan yaqulu huwa ilaka ya Fir'aun qad qaruba zawalu mulkika wa yakunu ala yadi fatan min bani Israil. Qala Fir'aunu ama sami'ta ya Asiyah? Qalat na'am. Suatu hari si Fir'aun sedang tidur dalam rumah Siti Asiyah atau rumah istananya Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun mendengar suara tanpa rupa, jadi suara nggak ada wujudnya. Yaqulu, suara itu mengatakan, wailaka ya Fir'aun, celaka kamu hai Fir'aun. Jadi Fir'aun lagi tidur di kamar istana yang ditempati Asiyah istrinya. Ya, tiba-tiba ada suara tanpa rupa mengatakan, Fir'aun celaka kamu. Ya qad qaruba zawalu mulkika, lanjut suaranya, kekuasaanmu akan sirna dalam waktu dekat. Bahasanya gitu. Wa yakunu ala yadi fatan, dan hancurnya kekuasaanmu oleh tangan seorang pemuda min Bani Israil, dari Bani Israil. Yaitu ucapan yang tanpa rupa itu. Qala Fir'aun, kemudian Fir'aun berbilang kepada istrinya, ama sami'ti ya Asiyah? Ya, apakah kamu enggak dengar suara semalam itu Asiyah? Qalat na'am. Asiyah menjawab, iya, saya juga dengar suara itu walaupun enggak ada wujudnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa Allah itu kalau akan menjatuhkan kekuasaan siapapun, biasanya ada bahasa-bahasa yang tidak jelas dari mana. Ya. Jadi Allah akan menjatuhkan Fir'aun yang luar biasa jahatnya itu, ngaku jadi Tuhan dan yang lain-lain itu, menindas dan yang lain-lain itu, ternyata ada tanda-tanda kehancuran dan kejatuhan Fir'aun dengan bahasa tanpa rupa. Kamu Fir'aun celaka karena sebentar lagi kekuasaanmu akan sirna oleh seorang anak muda dari Bani Israel. Ya, itu lah ini ya. Ya, pemuda dari Bani Israel. Jadi kan kalau Israel itu sebenarnya nama Nabi Yakub. Ya. Israel itu nama Nabi Yakub itu dari kecil namanya Israel. Makanya kalau Bani Israel namanya anak cucu dari Nabi Yakub, disebut Bani Israel. Nah, sekarang tinggal Israelnya, Baninya kemana? Ya, itu. Ya artinya Bani Israel itu orang keturunan Nabi Yakub dari Siti Sarah yang kemarin namanya As itu ya, yang nakal dari kecil itu ya. Itu rata-rata, karena kalau enggak namanya Bani Ismail. Jadi anaknya kan ada dua, ada Ishak, ada Ismail. Yang dari Ishak itulah sering disebut Bani Israel gitu.
Yang dari Nabi Ismail gak disebut dengan Bani Israel kan ya. Buktinya Nabi Muhammad itu keturunan Israel, Nabi Muhammad gak disebut Bani Israel gitu. Ya karena yang dulu itu sejarahnya persaingan itu kan anaknya itu. Yang satu bagus, yang satu tidak bagus. Yang nggak bagus itulah sering disebut Bani Israel. Tapi nyatanya ada yang bagus juga, yaitu pemuda yang dimaksud ini. Ya, ayatun ukhra fa bainama huwa dzata yaumin naimun ala saririhi wa idzan bisabin qad dakhala alaihi min ghairi hijab. Ya, kemudian ngimpi lagi di hari yang lain, Fir'aun lagi tidur, tiba-tiba ngimpi itu ada anak muda masuk ke rumahnya, ke istananya tanpa pakai hijab. Ya, kemudian bersama dengan anak muda yang masuk ke istananya itu dibarengi dengan asadun azim, ya singa yang besar. Wa biyadihi asa, anak muda yang bareng dengan singa itu membawa tongkat. Wa huwa yadribu biha ra'sa Fir'aun, lalu anak muda itu dengan tongkatnya dia pukulkan kepala Fir'aun dalam impian yang kedua. Wa yaqulu unzur ila nafsika wa aina anta. Ya, kemudian sambil mukul itu ke kepala Fir'aun dia bilang, coba lihat fisikmu Fir'aun, sudah hancur kan, sudah rusak. Wa aina anta, lalu kamu mau kemana lagi? Itu dalam impian. Wa akhadahu birijlihi, kemudian Fir'aun diikat kakinya. Wa romahu fil bahri, lalu Fir'aun dilemparkan ke laut dalam impian itu. Ya. Jadi impian hari keduanya beda lagi bentuknya. Tadi kan ada suara tanpa rupa. Kalau ini dia lihat ada anak muda masuk istana dibarengi singa besar, bawa tongkat, tongkatnya dipukulkan ke kepala Fir'aun. Ya, kemudian Fir'aun diikat kakinya, dilemparkan ke laut dalam impian hari kedua. Falamma afaqa istada'a bil mu'abbirin. Begitu dia bangun dari tidur, dia panggil tukang menebak mimpi. Ya, orang-orang jago nebak mimpi. Wa qassa alaihimul kisah, dia ceritakan kisah itu kepada penebak mimpi itu. Faqalu ya ajilna fa'ajjalahum falamma kharaju qalu li ba'dihim hadhihi ru'ya tadullu ala halakika. Begitu dia ceritakan ada anak muda bareng singa bawa tongkat, kepala saya dipukul, kemudian kaki saya diikat dilempar ke laut. Dia ceritakan ke tukang nebak mimpi. Kata yang nebak mimpi, ya ada yang mengatakan ini pertanda kamu akan habis kekuasaanmu. Falamma ja'al ajal khafu minhu, begitu tempo yang ditentukan akan hancur ya, khafu minhu, mereka pun ketakutan. Ya, faqalu lahu adghatu ahlam, sedangkan yang tukang nabak mimpi yang lain mengatakan dengan rasa takut ya karena khawatir Fir'aun marah, yang lain mengatakan itu mah cuman buah tidur. Itu. Jadi beda-beda tebakan tukang mimpi itu, tukang nebak mimpi. Ada yang mengatakan mau celaka Fir'aun, ada yang mengatakan cuman kembang tidur. Ya gitu itu. Karena dia takut kalau cerita apa adanya nanti Fir'aunnya marah. Gitu. Ini impian ya. Lalu ketiga lagi ini kanat alailah as-salitsah, hari ketiga ngimpi lagi. Ra'a dzalika sabqat atahu wa tilkal asa biyadihi fadorba biha ra'sahu wa qala lahu wa ilaka ya Fir'aun ma aqalu khayaika min ilahi samawat. Kalau impian yang ketiga mirip yang pertama, yang kedua. Ya, malam ketiga ngimpi lagi Fir'aun, saya didatangi anak muda bawa tongkat, dia pukulkan tongkatnya ke kepalanya.
sambil mengatakan celaka Fir'aun, betapa tidak punya malunya kamu kepada Tuhan langit dan bumi. Bahasanya gitu yang ketiga. Ya, dipukul sambil begitu. Kalau tadi nggak mengatakan betapa malunya kamu kepada yang mencipta langit bumi. Tsumma ba'da dzalika anna Asiyah sorolaha janakhani. Ya, seiring dengan itu dalam impiannya Siti Asiyah sorolaha janakhani. Istri saya dalam mimpi itu tiba-tiba punya dua sayap. Ya, Asiyah. Siti Asiyahnya dalam impian punya dua sayap. Lalu Asiyah terbang antara langit dan bumi. Waqat yanzuru ilaiha, sementara Fir'aun lihatin aja istrinya yang terbang itu. Waro al ardo qadin fajarot, lalu Fir'aun lihat buminya memancarkan air jadi sumber gitu ya. Ya fantabaha, kemudian bangunlah dia dari tidur dalam ketakutan. Ia pun kumpulkan para dukun-dukun penebak mimpi, dia ceritakan impiannya. Faqalu inna hadhiru yatadullu ala mauludin yuladu wa yaslimu. Lalu mereka mengatakan ini pertanda akan ada anak yang lahir yang nanti akan menggeser kekuasaanmu. Wa yaz'amu annahu rasulu ila is-sama wal ardh. Yang nanti anak itu yang akan menggeser kekuasaanmu, dia mengatakan saya adalah utusan Tuhan langit dan bumi. Wa yakunu halakuka wa halaku qaumika alayhi, nanti kamu Fir'aun dan juga kaummu yang mendukungmu akan hancur oleh anak muda ini. Itu jadi impiannya 3 malam berturut-turut berarti ya. Jadi Fir'aun itu ya sebelum jatuh dari kekuasaannya itu ngimpinya 3 malam berturut-turut. Yang pertama ngimpi ada suara tanpa rupa tadi, bahasanya seperti itu. Yang kedua ya sama ngimpi ketemu ada anak muda sama singa bawa tongkat pukul kepala Fir'aun. Ya memanggil tukang-tukang nebak mimpi. Yang ketiga juga sama bawa tongkat, dia pukul tapi mengatakan, Fir'aun kamu nggak punya malu kepada yang mencipta langit bumi. Ya, artinya orang itu kalau mau hancur dari kekuasaannya tanda-tandanya pasti ada dari zaman ke zaman, dan ketika bencana akan datang juga sama Allah biasanya ngasih isyarat sebelum itu terjadi. Ya, apakah di Indonesia ada? Ya, ada suara tanpa rupa. Kira-kira ada nggak ya? Ya ada yang cerita dulu waktu Aceh mau tsunami itu ada orang sini yang ke sana, orang Banten maksudnya, datang ke sana itu ketemu para ulama yang ada di Aceh. Nah, itu begitu dia pulang sampai ke sini ya cerita yang di Aceh itu ya malamnya itu ada sebelum tsunami-nya datang ada orang itu bangun malam-malam dari kuburan dekat Masjid Agung Aceh yang disebut Serambi Makkah itu. Yaitu tiba-tiba dari kuburan itu ada orang keluar, gitu ya. Begitu keluar itu langsung larinya kencengnya kayak angin. Ya, bahasanya itu, hai orang-orang Aceh, malam ini kalian harus kumpul ke masjid musola. Kalau enggak ada bencana dan tidak ada yang selamat kecuali yang sedang ibadah di masjid dan musola. Itu jalannya kayak angin se-Aceh dikelilingi hanya beberapa waktu. Begitu itu hilang langsung tsunami-nya datang. Begitu itu. Ya bagi mereka yang biasa ibadah pasti bangun kan, dibangunin tadi jam 3-an itu. Ya larinya kencang kayak angin aja, tapi bahasanya kayak begitu. Keluar dari kuburan langsung jalan, suaranya kayak tadi kayak semacam suaranya lebih kencang dari pengarah suara maksudnya, tapi jalannya kencangnya kayak angin. Nah itu artinya selalu saja ada hal-hal yang ajaib sebelum Allah turunkan azab. Nah kalau ini mau ngimpi ya, makanya ada orang dapat tanda lewat mimpi itu ada, ya kan ya, ada, selalu saja ada.
Cuman dalam Islam ngimpi itu apa boleh dijadikan pedoman? Ada yang boleh, ada yang enggak. Itu kan? Ya. Yang boleh dijadikan pedoman kata Nabi namanya ru'yas sholihah, impian yang benar, impian yang baik. Yaitu impian di mana orang ngimpi tidurnya punya wudhu dalam keadaan suci. Itu ngimpinya ru'yas sholihah. Tapi kalau tidurnya enggak punya wudhu, ya jangan ditakbirkan macam-macam, itu doang. Ya, jadi mau tidur wudhu dulu lah sampai tidur lah, itu orang tidurnya dalam keadaan suci, maka impiannya juga suci, gitu itu. Artinya impiannya dari malaikat karena tidurnya dalam keadaan berwudhu. Namanya ru'yas shadiqah. Ya, yang kedua, impian para nabi pasti benar. Impian para wali pasti benar. Impian orang-orang soleh juga pasti benar. Itu. Ya, makanya dulu ada di Petir itu ada kiai besar namanya Kiai Kabir. Bagus kenal kali ya. Kiai Kabir Allah yarhamu. Ya, punya besan namanya Kiai Abdul Majid. Kiai Abdul Majid juga orang Petir, cuman agak kesini. Ya, dia. Kalau Kiai Abdul Majid memang dia orang sufi, ya, orang ahli tasawuf. Jadi suka wiridan aja besannya itu. Ada satu hari Kiai Kabir lagi kunjung ke besannya Kiai Abdul Majid. Ya, pas lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara di telinganya Kiai Abdul Majid itu. Kok saya dengar suara nggak enak? Memang mau ada apa ya? Ya, kayak akhirnya pas begitu nggak ngomong nggak lama, keluarganya Kiai Kabir itu kecelakaan semobil. Ya, itu. Ya, mobil mau ke arah Jakarta entah kemana itu katanya. Kecelakaan. Yang habis ngomong tadi. Ya. Jadi kalau orang-orang saleh suka ketemu suara-suara tanpa rupa itu, ya memang itu tanda gitu itu ya. Ya gitu itu. Makanya kalau dulu sebelum kemerdekaan itu Soekarno dikasih tahu 9 orang para wali lah dari seluruh penjuru Nusantara, itu ya benar juga adanya gitu kayak begitu. Ya, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Banten, dari mana-mana kan waktu itu ya. Orang-orang hebat yang ngasih tahu itu, orang-orang ahli ibadah. Jadi dari zaman ke zaman Allah selalu ngasih ayat, itu namanya ayat bahasanya kan, tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada orang tertentu sebelum ada kejadian yang luar biasa. Itu makanya disitulah orang percaya nggak percaya memang itu ada. Bahasa Islamnya disebut dengan firasat, ya kan? Jadi impian tapi isinya firasat. Kan kalau nabi kan wahyu, gitu kan. Dan ini bukan nabi, ya kan? Dia tanda-tanda yang benar dari Allah langsung. Itu. Ya, tapi tetap dalam kondisi orang tidurnya dalam keadaan punya wudhu. Tapi kalau di sini kan enggak. Ini mau Fir'aun yang dapat ngimpi. Ngimpinya 3 hari berturut-turut dalam bahasa yang sama, isinya prinsipnya sama, yaitu Fir'aun akan jatuh dari kekuasaannya, Fir'aun akan binasa. Sampai tadi ada tanda Fir'aun diikat kakinya dibuang ke laut. Itu kan ngimpi kan ya. Kok saya dipegang anak muda, diikat kaki saya dilempar ke laut. Ya itulah, akhirnya memang Fir'aun kan sama ya, ditelan sama Laut Merah juga ujung-ujungnya kan. Ya, oleh karena itu selanjutnya kisahnya adalah fastasyara Fir'aun wuzara'ahu. Fir'aun pun akhirnya musyawarah dengan para menteri-menteri dan pembelanya. Fa asyaru ayyaj'ala 'alal khubla khirsan.
Akhirnya apa? Karena dia ngimpinya nanti kekuasaanmu jatuh oleh anak muda dari Bani Israel yang sebentar lagi anak itu akan lahir, gitu kan? Ya akan lahir kan kalimatnya tadi itu, dan kamu akan hancur oleh bayi yang barulah akan lahir itu, Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun kumpulkan para menteri dan pembantu-pembantunya untuk bermusyawarah. Isi musyawarahnya, semua rakyat kita perempuan yang sedang hamil harus ada yang jaga, diawasi semua yang hamil. Dan nanti kalau ketemu ada yang hamil harus dibawa ke istana, lahirnya di istana saya. Itu. Jadi Fir'aun saking takutnya kekuasaannya akan tergusur oleh anak yang akan lahir, maka Fir'aun musyawarah dengan para menteri, semua perempuan yang lahir di negerinya disuruh dibawa ke kerajaan Fir'aun sampai lahir di istana. Ya, supaya ketahuan kan bayinya yang lahir laki apa perempuan. Nah di sini kemudian hasil kesepakatan itu disepakati oleh para menterinya. Terus kalau bayinya lahir laki-laki, kalau bayinya lahir laki-laki kata Fir'aun harus dibunuh di sini. Tapi kalau bayinya perempuan suruh bawa pulang sama yang melahirkan. itu namanya undang-undang ala Fir'aun. Ya, itu. Intinya apa? Dimanapun kapanpun kalau penguasa terlalu cinta dengan kekuasaan, biasanya kayak Fir'aun ini, ya kan? Segala macam cara yang akan merusak kekuasaannya akan diwaspadai dan disikat habis, itu kan ya. Itu dari zaman ke zaman, sampai bayi belum lahir aja yang hamil diawasi, dibawa ke istana Fir'aun diawasi. Kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan tidak dibunuh. Ya, akhirnya fafu'ila dzalika, itu pun dilakukan oleh Fir'aun dalam jangka bertahun-tahun. Hatta kutila isnai asyara alfi tiflin, sampai mencapai bayi yang dibunuh laki-laki lahir itu mencapai 12.000 bayi. Waduh, banyak sekali 12.000 bayi. Berapa tahun itu kira-kira? Bawa ke istana, hamil lahir laki-laki matiin. Ini ketemu lagi di mana, diawasi semua yang hamil, bawa lahir laki-laki bunuh sampai mencapai 12.000 bayi. Ya. Lah itulah luar biasa ini 12.000 kan, kalau di kita ya belum pernah lah ada aturan begitu. Ya 12.000. Ya kan berarti Mesir dari dulu memang negara besar ya. Berarti dari dulu Mesir itu negara besar. Nyatanya ini bayinya juga sampai 12.000 hukum mati. Ya berarti udah banyak penduduknya dari dulu, maka disebut negara tua. Ya kalau negara-negara lain kayaknya nggak ada lah punya undang-undang sampai mematikan bayi laki-laki 12.000, belum pernah terjadi sampai sekarang. Ya sediktator-diktator penguasa sekarang nggak ada yang bunuh bayi ya, nggak ada. Ya memang di kita juga pernah ada sejarah kelam, tapi kan bukan bayi ya, bukan bayi. Pak Harto itu ketika naik ya dengan isu PKI itu dalam catatan orang intelektual yang ahli sejarah itu mencapai korban 2 juta. Ya. Orang yang dituduh PKI Pak Harto dibunuh itu mencapai 2 juta. Itu ditulis oleh orang yang menyelidiki sejarah. Ya itu. Ya itu mau 2 juta kan bukan bayi. Kalau ini mau 12.000 bayi laki-laki semua. Itu ya lah, makanya orang kuasa itu harusnya memang demokratis, jangan lama-lama. Kalau kelamaan jadi diktator, ya kan? Ya iyalah, orang Jokowi aja 2 periode udah mulai diktator, apalagi 3 periode, apalagi 4 periode.
Iya kan? Lah dulu Pak Harto kan 32 tahun jadi diktator gitu loh. Ini baru 10 tahun loh ya, belum 32 tahun kayak Pak Harto kan. Jadi cenderung kekuasaan dilanggengkan, segala cara disikat habis. Itu kan ya. Lah itu nggak bagus ya. Lah makanya yang bagus ya memang ya kayak tadi istafet lah, kurang bagus ganti gitu kan ya. Itu memang kayak begitu, namanya alam berubah, zaman berubah, otomatis kan. Nah sekarang aja perubahan itu kan sulit dihadapi. Contoh, semua perguruan tinggi juga mengalami problem. Problemnya gini, dari era tradisional kemudian lari ke era digital, sekarang kan jadi masalah. Semua guru-guru SD, SMP, SMA yang lahir tahun 60-an, 55, 50 ya Pak Haji ya, itu rata-rata gaptek Pak Agus. Disuruh menyesuaikan digitalisasi jadi guru lewat internet, puyeng mereka. Sama juga profesor di perguruan tinggi, mau di UI mau di ITB yang sekarang umurnya 65, 70, gaptek Pak Agus. Gaptek mereka, iya kan? Ya, walaupun profesornya mah iya, tapi di teknologinya dia gaptek. Akhirnya dia menggunakan anak-anak milenial jadi asisten karena dia sendiri gaptek. Itu mahasiswa yang baru-baru sekarang itu direkrut jadi asisten dosen untuk teknologinya itu gitu loh. Jadi perubahan itu kalau tadi nggak mau berubah, namanya tadi mempertahankan lama, kan salah juga bagus ya. Harus mengikuti zamannya berubah, ya harus diganti pemimpin yang berubah juga gitu itu. Ya karena kalau kayak Fir'aun begini kan nggak bagus. Ya takut kekuasaannya digeser lalu semua laki-laki, karena pemimpinnya kan tadi laki-laki yang akan menggeser itu gitu loh. Akhirnya bikin undang-undang yang disebut tadi itu, kali kalau di Indonesia namanya undang-undang subversi dulu ya kan, undang-undang melawan kekuasaan disebut undang-undang subversi dulu mah. Ya, akhirnya ya tadi semua tindakan kritis semuanya akan diberangus semua. Kan kayak begitu, saking ketakutannya. Ya dulu mah kan kalau model bagus mah belum lahir. Kalau kita kan udah lahir Pak Haji ya. Saya waktu itu tahun 85 kan udah di pesantren saya. Gitu kadang-kadang kalau ada pulang lagi libur kan namanya di masjid ya khutbah segala macam gitu itu kan ya. Lah orang khutbah kalau turun itu diinterogasi dulu Pak Agus ya Pak Haji ya. Orang khutbah itu diinterogasi, apalagi demo politik. Khutbah itu kan ibadah kan, ibadah aja dicurigai saking takutnya penguasa. Itulah ini juga kayak begitu kan, makin lama jadi penguasa itu rata-rata kayak begitu. Kayak model Fir'aun tadi itu kan bikin undang-undang yang enggak aja. Yang intinya ketakutan kekuasaannya tergeser atau bahkan tergusur. Ya kan kalau tergeser itu biasalah, tergusur juga biasa. Qur'annya tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Itu kan bahasa Qur'annya. Yang ngasih kekuasaan Allah, yang nyabut kekuasaan juga Allah, cuman lewat orang-orang yang disuruh oleh Allah. Itu biasa dari zaman ke zaman, dan ketika zaman sudah buruk memang pasti akan terjadi perubahan. Selalu saja ada yang kalau bahasa Quran pergantian generasi ya, bahasa Qurannya disebutnya khilafah. Khilafah itu pergantian generasi. Ya khalafah itu kan mengganti kan. Khalafah itu maksudnya mengganti, ini udah tua dah ganti. Namanya khalafah. Maka bahasa Islamnya khalifah. Ya kan pergantian generasi. Kenapa? Yang buruk diganti dengan yang baik. Itu yang tenaganya udah habis diganti dengan yang masih kuat. Kan gitu itu. Ya, cuman kabarnya kemarin itu DPR bikin undang-undang nanti polisi pensiunnya 65 tahun, ABRI pensiunnya 65 tahun. Ya itu nanti, ya itu udah dibahas oleh DPR.
Jadi ketahuan kemarin, kalau kemarin ada masif pemilihan presiden, mungkin Prabowo ngomong kalau saya menang nanti ABRI pensiunnya 65, polisi 65. Gitu. Oh, itu ketahuan kan? Oh, berarti ada perjanjian tertentu. Ya silahkan aja, yang penting maslahat. Cuman kalau memang mau begitu, yang lain harus sama. Gitu kan Pak Haji ya? Kalau memang pensiunnya mau 65, ya harus disesuaikan dengan yang lain. Artinya kalau PNS yang lain sarjana, polisi juga harus sarjana masuknya, ABRI-nya harus sarjana dong. Kalau mau disamakan, ya kan nggak adil nanti ya Pak ya. Guru pensiun 60 tahun, ya kan, dia harus sarjana, kan gitu. Nah sekarang kalau ini SMA masuk ke sana, kemudian pensiunnya 65, kan nggak adil ya Pak Haji ya. Jabatan sekarang bagi pemerintahan kita eselon 2 misalnya. Iya, artinya cara masuknya juga harus sarjana, jangan SMA dong. Kalau memang maunya begitu. Nanti juga sama kan kalau masuknya dari SMA ya guru boleh, belum masuk SMA juga harus boleh dong. Kalau memang caranya seperti itu. Nah itu silahkan aja, yang penting maslahat buat bangsa kita kan. Nggak ada masalah. Menghargai pekerjaan juga harus ya kan, tapi keadilan juga harus. Jangan yang ini dimanjakan, yang ini diturunkan, yang salah juga kan. Ya karena ada kerjaan yang fokus kepada otak manusia, namanya para peserta didik itu kan, ada yang fokus kepada fisiknya, kegagahan fisik. Nah itu kan. Nah di situ tentu harus ada keseimbangan satu dengan yang lain. Yang jelas asal maslahat untuk bangsa nggak ada salahnya ya, tapi kalau nggak adil juga harus diperbaiki. Itu mau tidak mau kan. Nah ini kemudian di sini sebutkan fadajjat al malaikatu ila rabbiha. Begitu Fir'aun menghukum orang sampai bayi dibunuh 12.000, akhirnya malaikat pun semuanya ngadu kepada Allah. Mereka mengatakan, malaikat ilahana wa khaliquna, wahai Tuhan kami dan pencipta kami, anta al-fa'alul lima turid, engkau maha menjalankan apa yang engkau kehendaki, wa arbabu daulatihi, dan seterusnya. Jadi malaikat ngadu, ya Allah, Fir'aun udah kelewatan. Ya kata malaikat, engkau maha menindak siapapun yang engkau kehendaki. Ya, terus maunya apa? Fa'auhallah ilaihi anna lihadzal amra ajalan mamdudan fabashirhum bi Musa. Ya udah, kalau begitu malaikat, Anda nggak usah resah. Kalau makin lama Fir'aun dibiarkan sudah tentu tidak baik. Maka saya kasih tahu, kata Allah, nanti akan ada yang lahir namanya Musa, hari ini sudah dikandung oleh ibunya. Itu Allah kasih tahu kepada malaikat yang resah tadi itu. Wa kana Fir'aun amara wuzara'ahu arbaba daulati. Ya akhirnya begitu ketahuan juga bahwa sudah ada bayi, tapi kan dicari-cari nggak ada. Ya itu. Iya, ternyata yang namanya Imran itu, Imran kan bapaknya Nabi Musa. Ya, Imran itu pejabat tingginya Fir'aun. Itu. Jadi dia itu pejabatnya Fir'aun, Imrannya ini bapaknya Nabi Musa itu. Lah pada saat ada pengumuman itu di sini, malam-malam itu Fir'aun lagi tidur, ya Imrannya juga ada di istana situ. Lah dia kemudian nemui istrinya, ya lah disitulah dia bilang, ya Bu, Ibu hati-hati, Fir'aun punya pengumuman begini ya gitu. Ya, nah itu semuanya dioperasikan kemana-mana oleh pasukan Fir'aun tadi itu. Ya, nah itu sejarahnya, justru anak itu dihamil oleh orang istri pejabatnya Fir'aun sendiri, namanya Imran. Makanya di Al-Quran ada surat Ali Imran.
ya keluarganya Imran. Lah Imran ya bapaknya Nabi Musa itu. Ya gitu itu. Ya, lah ini yang nyumput istrinya kan ya. Nyumput nggak ketahuan. Ya karena suaminya menterinya Firaun gitu kan. Intinya kan ya rahasianya ada di dalam istana sendiri kan gitu ya, istrinya pejabat tingginya Firaun. Ya, begitu dia hamil ya tentu aja dalam keadaan ketakutan. Ya kan? Itu falsum magtasala min haudi dari Firaun. Nah, nyatanya istrinya itu juga suka mandi di danau, semacam danau ya. Haud itu kan bengawan milik Firaun di istana Firaun. Itu. Tetapi dia selalu dijaga oleh malaikat istrinya itu ya. Ini lah sampai nggak ada yang tahu lah yang jelas ya gitu itu. Di apa istilahnya keliling pasukan Firaun nggak ada yang tahu, tetap tidak ada yang tahu karena dilindungi oleh malaikat ya. Wa dhahaba ila makaniha wa kullu dzalika tahtal laili. Kering amat tenggorokan. Iya. Ya, akhirnya kemudian dia ada di tempat sembunyiannya sampai 9 bulan. Begitu 9 bulan lahirlah di tengah malam. Jadi lahirnya tengah malam nih. Walam yakun indah ahadun illa ukhtuhu. Dan ketika lahir di tengah malam di tempat persembunyiannya itu, ya, itu tidak ada yang tahu seorang pun kecuali saudara perempuannya ibunya Nabi Musa. Namanya siapa sebenarnya Musa? Namanya Hannah. Ibunya Nabi Musa itu namanya Hannah. Ya. Siti Hannah, Sayyidah Hannah. Ya. Ya, sama saudarinya aja yang tahu. Ya, begitu lahir wajuhu bin nur yatala'lahu. Wajahnya ganteng sekali bersinar-sinar, fawarihat biha. Ibunya pun senang sekali, tetapi wahia makrubah khaifah alaihi, dia pun rasa takutnya ada karena peraturan Firaun tadi. Senang bayinya ganteng, tetapi dia ketakutan. Ya, kemudian fasakan fanakasatil asnam ala ru'usiha. Yang menarik ketika bayi Musa lahir itu, semua yang namanya berhala Fir'aun rontok roboh semua. Wa asbah Fir'aun maghmuman. Fir'aun pun sedih karena Tuhannya jungkir semua. Itu ya. Ya, fama jada fitolabil maulud. Akhirnya mereka pun serius mencari, ini pasti ada bayi lahir, dicari-cari. Wattafaqa annal wizara anna ziraha Haman waqa'a fi qalbi annal wulailada fi baiti Imran. Ya, akhirnya di sini ada menteri yang namanya Haman. Ya, dia yakin ya berarti bayinya sudah lahir yang akan gusur Firaun. Ada yang tahu namanya Haman, ya kan Al-Quran ada Haman kan ya, Haman ya ini namanya Haman. Oh berarti bayinya lahir, dicari-cari sama Haman. Oh ternyata di rumah Imran. Imran itu bapaknya Nabi Musa kan. Fa akhadha ma'ahul a'wan wa dakhala ila dari Imran. Akhirnya dia pun menuju masuk ke rumah Imran. Faja'ala Haman yakti sudah ada Haman itu orang yang disuruh Fir'aun menyelidiki bayi yang lahir. Masuk ke rumah Fir'aun, dia ini bayinya lahirnya di rumah Imran ini. Masuk dia di situ, diperiksa rumahnya Imran. Ya di sana semuanya di dalam dicari, nggak ada. Ya, dan di situ yang ada apa? Yang ada tanur. Tanur itu tungku
tungku masak ya, tungku. Oh, yang ada cuman tungku nyala. Di sampingnya ada adonan roti yang belum dimasak. Jadi begitu Haman orangnya Firaun masuk di rumah Imran itu, si Hanah tadi lagi keluar. Bayinya mau udah ada di rumah sebenarnya, cuman bayi itu dimasukkan di satu tempat, ditaruh di atas tungku. Secara zahir masuk bayi di atas tungku gak mati gitu. Iya kan, dibungkus ditaruh di atas tungku masak itu, bawahnya api kan. Lah dia masuk dapur, tungkunya emang ada, itu juga ada, dikira nggak ada bayi. Nah, masuk bayi di atas tungku kan nggak masuk akal kan ya. Akhirnya dia keluar lagi amannya. Iya kan ya, padahal dia lagi keluar sebentar doang sebenarnya. Ya begitu dia keluar lagi nggak ketemu apa-apa, perempuan si Hanahnya juga lagi keluar nggak ada. Begitu Hanahnya balik lagi ke rumah, di sini rojaat roat Haman wa huwa rajih. Haman udah pulang lah, saya masuk rumah lagi gitu kan. Fa akhadha rabbu ala Musa pada kharat ad-dar wa nadarat irat tanur fa wajadathu yafuru binar wa kanat lama kharajat wa wadu'at Musa fit tanur wa ja'ala ali alatal waqud. Jadi bayinya tadi ditaruh di atas tanur itu ya, tunggu tadi ya, akhirnya nggak ada yang tahu di situ ya. Jadi tunggu itu buat untuk apa, untuk supaya bayi itu nggak, kalau sekarang apa namanya Pak yang ngangetin bayi itu apa namanya, yang itu yang di kaca itu ya, apa, inkubator. Ini dulu inkubatornya tanur gitu, tungku ya. Jadi ditinggal keluar supaya nggak ini ya. Jadi di situ nggak ada, dicek ternyata tidak ada. Padahal kata Haman tadi ada bayi di dalam, nyatanya dicek nggak ada tadi. Itu ya, akhirnya terus saja berjalan sampai di sini, sekitar disebutkan di sini 90 hari. Jadi asuh sampai 90 hari. Waduh, dia ketakutan, gimana ini bayi saya kalau kita nyumput terus. Akhirnya dia punya ide, udahlah saya mau keluar, kata si Hana, nyari tukang kayu, minta dibikinin peti. Jadi dia anak datang ke tukang kayu, ya minta dibikinin peti. Bisa nggak bikin peti buat saya? Atau bisa, tapi petinya jangan sampai kemasukan air yang rapat, katanya. Dibikinin peti yang rapat. Akhirnya dia punya ide, akhirnya untuk naruh Musa dimasukin peti ketika umur 90 hari. Masukin peti rapat, dikanyutkan ke Sungai Nil. Udahlah ya Allah, saya pasrah, daripada saya nanti dihukum sama Fir'aun, wong suami saya juga menterinya Fir'aun gitu. Ya serahkan aja bayi saya masukkan di sini, saya minta kepada Allah lindungi bayi saya. Terserah Allah caranya bagaimana. Masukin peti, dikanyutin, dikunci. itu. Itulah sejarahnya. Ya nyatanya dikanyutin selamat. Nyangkutnya di belakang istana Fir'aun. Itu sejarahnya. Dikanyutin mah harusnya kemana, malah nyangkutnya berhentinya di belakang istana Fir'aun. Lah iyalah di situ. Ya itu sejarahnya. Ya itu. Akhirnya nyangkut di situ. Ya tapi ya secara akal mah nggak masuk akal ya Pak Haji ya. Karena kalau air nggak masuk berarti rapatnya luar biasa. Lah terus bayinya napasnya dari mana? Ya kan secara akal kan nggak masuk akal kan? Kan nggak bisa napas kalau petiknya rapat. Otomatis bisa dibilang mati. Tapi nyatanya tidak meninggal, itu dengan perlindungan Allah. Itu sejarah ya pengumuman Fir'aun dengan siasat bayi yang lahir ibunya Nabi Musa, Siti Hana, dengan ayahnya Imran itu ya. Ini dapat dibacakan kaitan dengan ayat yang terjadi sebelum Fir'aun menghadapi kehancuran. Mudah-mudahan menambah wawasan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang ada di rumah pagi ini kita pasang kepala persiapan besok pengajian makan dulu.
libur. Oh, di masjid. Oh, bagian. Kurang juga dari libur. Oh, jadwal itu yang di masjid, yang bulanan.